Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Sikap kepahlawanan. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini memengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka? Sikap apa yang mereka miliki? Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Amatilah gambar berikut. Nah, yang pertama ada Cut Nyak Dien dari Aceh. Kemudian ada Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara. Ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, dan Silas Papare dari Papua. Nah, berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Keberanian dan ketegasan, cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab, serta kerjasama. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? 1. Bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang ada? 2. Bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban, waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air? 3. Bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi? Nah, diskusikan jawabanmu dalam kelompokmu. Sajikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas, kemudian buatlah tulisan yang memuat semua informasi. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Bacalah kembali sejarah pahlawan Kapitan Patimura berikut ini. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda.
Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Sikap yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja Islam adalah pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Berperilaku terpuji, berani mengakui kesalahan, selalu bersikap ikhlas, rela berkorban demi orang lain dan berjuang tanpa pamrih. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki sikap kepahlawanan seperti jujur dan bertanggung jawab, memiliki rasa cinta tanah air, membantu tanpa pamrih, rela berkorban demi tanah air dan berani membela kebenaran. Nah, bacakan tulisanmu kepada temanmu. Pattimura berjuang melawan penjajah supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Baca teks berikut dalam hati. Nah, kakak bacakan dengan suara nyaring ya, supaya kalian bisa menyimak dengan baik. Mobil Bung Tomo. Merek mobil adalah Opel Kapitan. Tahun pembuatan 1956. Nomor mesin K25L552358 5K. Buatan dari Jerman. Nah, perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang, kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Cermin cembung, bagian cembung sendok atau spion. Cermin cekung, ini menggunakan bagian cekungan sendok. Dan cermin datar. Lihat bayangan pada tiap cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Nama cermin yang pertama adalah cermin datar. Memiliki sifat bayangan yang sama tegak, bayangannya terpantul sama besar, jarak bayangan sama dengan benda, bayangan semu dan bayangan cermin tertukar sisinya. 2. Cermin cembung memiliki sifat bayangan yang maya, diperkecil dan tegak. Kemudian yang ketiga, cermin cekung. Jika benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Ini adalah sifat bayangan nyata, diperkecil dan terbalik. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Sifat bayangannya nyata, diperbesar, dan terbalik. Mobil Bung Tomo mengingatkan kita akan perjuangannya. Kamu telah belajar tentang pahlawan-pahlawan nasional. Bagaimana perasaanmu? Nah, mungkin kalian sangat terkesan dan termotivasi ya atas perjuangan para pahlawan yang membela tanah air. Jadi kalian bisa lebih menghargai jasa para pahlawan yang telah membela tanah air dari penjajah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.